الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Ya, ya, ya. Enggak usah, enggak usah. Enggak apa-apa. Kursi, Kak. Kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Ikhwani jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu hari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Makana awwalu badi'i amrika ya Nabi Allah?" Sebenarnya dari mana sih mulai cerita tentang engkau itu ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, "Ana da'watu Abi Ibrahim wa bushra Isa wa ra'at ummi hina hamalatni annahu kharaja minha nurun yudhi'u biha qusur asy-Syam." Nabi menjawab, "Aku ini adalah doa ayahku Ibrahim, kabar gembira yang dibawa oleh saudaraku Isa, dan mimpi ibuku ketika aku dalam kandungannya, keluar cahaya dari dirinya sampai menerangi istana-istana di Syam." Hadis Nabi SAW ini memberikan banyak pelajaran dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bagaimana para sahabat itu ingin tahu segala sesuatu tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mereka nanya, awal cerita tentang engkau itu dari mana ya Rasulullah? Jadi mereka ingin kenal Nabi itu dari alif sampai Zai, sampai Z, A sampai Z. Ingin kenal Nabi SAW dari alif sampai ya. Jadi ingin kenal semua tentang Rasul SAW. Begitu juga mereka itu bertanya tentang amalan-amalan Nabi SAW. Saking inginnya mereka, apa yang bisa diteladani dari Rasul SAW, mereka akan teladani. Bayangkan para sahabat melihat Rasulullah SAW bagaimana beribadah di masjid,
mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mengajarkan mereka dengan tuntunan-tuntunan agama, masih takut Rasulullah itu ada amalan di rumah yang mereka nggak lihat. Maka mereka datang ke istri Nabi, pergi ke Aisyah radhiyallahu anha, tanya, Rasulullah itu di rumahnya ngapain sih? Sampai begitu. Pernah Aisyah menjawab, Rasulullah SAW itu di rumah menjalani kehidupan seperti orang-orang biasa di rumah. Dia menjahit sendalnya ketika ada yang putus, menambal bajunya ketika ada yang robek, membantu istrinya dalam mengerjakan tugas-tugas rumah. Kecuali kalau waktu azan masuk, Rasulullah pergi ke masjid. Subhanallah. Betapa sederhananya pribadi Nabi di rumah. Atau mereka tanya tentang ibadah Nabi. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, Nabi itu sholat malam sampai bengkak kakinya. Jangan kamu tanya panjangnya, khusyuknya, khudu'nya, ya. Gimana Rasulullah SAW itu merasa sangat takut. Sehingga para sahabat ketika mengetahui, ya Allah, Nabi yang sudah diampuni dosanya saja beramal seperti itu, kita ini apa beramal, gitu kan? Sehingga akhirnya mereka berkata, udah kalau begitu, aku nggak mau lagi makan di siang hari. Pokoknya sepanjang hari aku akan puasa. Yang satu lagi berkata, aku pokoknya nggak mau tidur malam. Sepanjang malam aku akan sholat malam. Yang satu lagi berkata, aku nggak mau nikah sepanjang hidupku untuk ibadah. Coba bayangkan. Walaupun nanti ini dikoreksi oleh Nabi SAW. Ketika Nabi pulang, Aisyah bertanya tentang hal itu. Akhirnya Nabi sampai ke masjid. Nabi ceramah di depan manusia. Nabi bilang, ada orang yang berkata begini, begini, begini. Kata Nabi, aku ini Rasul paling bertakwa di antara kalian. Tapi aku juga makan siang, aku juga puasa. Aku juga sholat malam, aku juga tidur malam. Aku juga menikah dengan perempuan. Siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan dariku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka kamu harus ikutin itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, jangan berlebih-lebihan. Jadi memang para sahabat itu ingin tahu segala sesuatu tentang Rasulullah SAW. Lalu kita perhatikan pelajaran yang dapat kita ambil dari jawaban Nabi SAW. Nabi berkata, Ana da'watu Abi Ibrahim. Aku ini doa bapakku Ibrahim. Rasul SAW mengajarkan kita bahwa kamu jangan lupa, jangan-jangan segala hal yang sekarang kamu nikmati hasilnya, prestasi-prestasimu, kesuksesanmu dalam hidup, sehatnya dirimu, dapat tumbuh dewasa seperti hari ini, seperti manusia yang lain. Itu ada peran ayahmu, ada peran kakekmu, ada doa-doa mereka. Kita kadang lupa. Kita merasa pintar kalau sudah sampai pada satu posisi, orang lain nggak bisa dapatkan itu. Jangan. Jangan-jangan ini adalah doa bapakmu dulu. Doa ibumu dulu. Doa kakek nenekmu dulu. Makanya kita tidak boleh sama sekali melupakan mereka. Kita terus mendoakan mereka. Ya, maka bentuk bakti kepada kedua orang tua tidak akan pernah selesai walaupun mereka sudah wafat. Kita diajarkan berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apalagi orang tua. Ini sampai buyut. Berapa jarak antara Nabi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Sekitar 2.800 tahun. Coba bayangkan. Jadi Nabi mengajarkan kita, kamu jangan lupa. Kamu sekarang berada dalam posisi itu. Dirintis dulu oleh bapakmu. Bapakmu bisa begitu dirintis oleh kakekmu. Kakekmu oleh buyutmu. Buyutmu. Begitu terus. Jadi di bulan Ramadan ini misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa setiap hari Allah itu memiliki hamba-hamba yang sudah divonis namanya masuk neraka, tapi Allah selamatkan mereka. Jadi paling baik berdoa di bulan Ramadan itu agar Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita dari vonis itu. Kita masuk di antara nama-nama orang yang sebelumnya sudah divonis neraka, dia nggak dapat lagi. Maka kita dianjurkan berdoa, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, bebaskan aku, bebaskan ayah-ayah, kakek, nenek, kakek buyutku, bebaskan ibu dan nenek-nenekku dulu dari api neraka. Jangan pernah kita berhenti mendoakan mereka. Kenapa? Karena kita sekarang juga bentuk doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang nyata kesalehan orang tua, ketakwaan mereka itu adalah jaminan bahwa Allah akan menjaga anak cucunya.
Jawaban Nabi ini juga bahwa aku adalah doa Ibrahim alaihissalam juga menunjukkan bahwa jangan putus asa dalam berdoa walaupun kamu tidak melihat hasilnya ketika kamu hidup. Doa ini nggak mungkin sia-sia. Doa itu ibadah. Jadi sebelum dia diijabah pun kita sudah dapat hasilnya apa? Pahala. Kita berdoa kepada Allah itu menjalankan syariat. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu justru chipnya ibadah. Otaknya ibadah itu ya doa, kata Nabi SAW. Jadi kita ketika berdoa udah gak usah pikirkan kapan dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bentuk apa Allah mengabulkan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak selalu memberi apa yang kita minta secara instan, tidak. Kadang Allah tahan. Nanti di akhirat dalam sebuah hadis Nabi bercerita, seorang hamba terheran-heran ketika mendapati amalnya sedikit tapi kenapa surganya mewah sekali. Dia berkata kepada Allah, ya Allah, anna li hadhihi, kok bisa aku dapat ini semua? Dari mana aku dapatkan ini? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah doa-doamu yang kutangguhkan di dunia. Apa kata hamba itu? Waktu itu hamba itu berkata, kalau aku tahu seperti ini, aku berharap semua doaku di dunia dulu tidak dikabulkan di dunia. Tapi Allah tahan nanti di akhirat. Subhanallah, itu keajaiban doa. Yang ketiga, kita ambil pelajaran juga. Dari kata-kata itu saja nih. Aku doa ayahku Ibrahim. Yang ketiga adalah, berdoalah untuk anakmu. Sebab doa ayah kepada anak itu salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, salasu da'awatin la turad, ada 3 doa yang tidak ditolak. Di antaranya apa? Du'aul walid liwaladih. Doa seorang ayah kepada anaknya. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengaku kita bisa didik anak kita. Kalau mereka sudah jauh dari kita, yakin kita, mereka akan terus patuh kepada kita. Siapa yang menjaga mereka? Siapa yang menetapkan hati mereka tetap dalam ketaatan? Siapa? Siapa yang menjamin bahwa mereka tidak berjumpa dengan teman-teman yang akan menggoda mereka, mengajak mereka kepada hal-hal yang tidak baik? Pengawasan kita terbatas. Kita sudah lain kota, dia merasa dia sudah merdeka, bahwa dia sudah berhak menentukan kehidupannya sendiri. Siapa yang jaga anak kita? Allahu khairun hafizah. Allah lah penjaga yang paling baik untuk anak-anak kita. Jadi serahkan anak kita kepada Allah. Maka lihat konsep Al-Quran. Kalau kamu khawatir anakmu nanti seperti apa? Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Kalau sekiranya orang takut dia meninggalkan generasi berikutnya seperti apa, nanti dia akan bagaimana? Kata Al-Quran satu saja solusinya. Kamu perbaiki ketakwaanmu kepada Allah. Sebab kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan jaga anak-anakmu. Subhanallah. Ya, jadi ini tentang jangan tergesa-gesa dalam berdoa, jangan melupakan jasa orang tua, bahwa kesuksesan kita adalah bentuk dari doa mereka. Tentang jangan sampai kita abai dalam mendoakan anak-anak kita. Bagaimana kita memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru penggalan pertama nih dari jawaban Nabi. Aku ini doa bapakku Ibrahim alaihissalam. Yang kedua kata Nabi, wa busyra Isa, aku ini adalah kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini makna dalam sekali. Apalagi buat antum yang hidup di negeri minoritas. Apa itu? Jangan selalu menampilkan sesuatu yang eksklusif tentang Islam. Bahwa banyak nilai-nilai dalam agama ini adalah nilai-nilai universal yang diterima oleh seluruh manusia. Itu fitrah. Dan ini adalah ajaran yang meneruskan ajaran nabi-nabi terdahulu. Maka Quran mengajarkan kita dalam berdakwah. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in baini wa bainakum. Hei ahli kitab, sini. Wahai Yahudi, wahai Nasrani, sini kita sama-sama ngomong. Apa yang sama di antara kita? Banyak sekali persamaan-persamaan ajaran Islam dengan ajaran nabi-nabi terdahulu. Sehingga mereka sadar kalau ada sesuatu yang tidak sama, pasti terjadi kekeliruan dalam pemahaman mereka atau dalam sumber mereka. Namun coba bayangkan saja, Injil yang beredar itu kan banyak sekali yang
revised version gitu kan, edisi revisi, direvisi oleh 30 orang profesor. Mereka bangga itu. Profesor dapat merevisi kalamullah. Coba bayangkan. Kalau kita bilang Quran nggak kenal edisi revisi, memang seperti itulah dia diturunkan, Allah jaga. Inna nahnu nazzalna al-Quran wa inna lahu lahafizun. Nah, gitu cara kita mendekatkan diri dengan mereka, mengambil hati mereka, itu bagian dari dakwah. Jadi Nabi SAW ingin menunjukkan kepada ahli kitab, kepada orang-orang Nasrani, kepada orang-orang Yahudi, aku ini bukan bawa sesuatu yang benar-benar baru, bukan. Ini bukan asing, bukan bagi kalian. Kalian mengaku umat Nabi Isa, Isa mengajak kepada tauhid. Kalian mengaku umat Nabi Musa, Musa mengajak kepada tauhid. Musa mengajak beriman kepada kitab, Musa mengajak beriman kepada hari akhirat, Musa mengajak sama. Cuma hanya beberapa syariat memang tidak sama. Karena syariat selalu menyesuaikan dengan kebutuhan zamannya. Syariat Nabi Adam boleh nikah sesama saudara, karena memang nggak ada manusia lain. Mustahil nyuruh anaknya menikah dengan monyet, mustahil. Maka nikah, karena tersedia cuma itu, ya menikah dengan saudara. Begitu juga agama ini yang sifatnya kekal abadi sampai hari kiamat, pasti banyak sekali kelenturan-kelenturan di dalam syariat ini, sehingga dia dapat terus hidup bersama dengan zaman yang berubah-ubah dengan tantangan-tantangan yang luar biasa itu. Yang ketiga, aku adalah mimpi ibuku Aminah. Waktu itu beliau bermimpi keluar cahaya dari dalam perutnya. Jadi bapak ibu-ibu begini. Nabi ini disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Kontraknya 2 tahun. Karena kan ASI itu cuma 2 tahun. Tapi ketika Halimatus Sa'diyah dan suaminya Al-Harith bin Abdul Uzza melihat keberkahan di rumah mereka, gimana caranya mereka tahan Muhammad ini tetap sama mereka, biar berkahnya terus. Akhirnya mereka datang ke Mekah, mereka rayu ibunya Aminah nih. Udahlah, biar Muhammad sama kami lagi. Di Mekah ini lingkungannya udah rusak, bahasanya udah rusak. Di sini kami alamnya bagus, bahasanya bagus. Diyakinkan akhirnya sama ibunya ngalah. Kata Aminah, ya udah deh. 2 tahun lagi, boleh sampai Muhammad umur 4 tahun bersama kalian. Senang sekali 2 orang itu. Tiba-tiba sebelum sampai 4 tahun, 2 orang suami istri ini mengembalikan Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi dibedah dadanya ketika sedang bermain dengan saudaranya, saudara sesusuannya itu. Tiba-tiba ada dua malaikat yang menyerupai laki-laki membaringkan Nabi lalu membuka dada Nabi SAW. Anak Halimatus Sa'diyah, saudara sesusuan Nabi itu lari ke rumah dan berkata, "Qutila Muhammad, qutila Muhammad, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh." Akhirnya mereka datang ke situ, lihat Nabi sudah berdiri tapi pucat sekali wajah Nabi seperti tidak ada darah. Muhammad, apa yang terjadi? Rasulullah berkata, tadi datang 2 orang laki-laki, satunya duduk di bagian kepalaku, satu di bagian kaki. Di bagian kaki membawa 1 bejana dari emas yang berisi zam-zam. Lalu kemudian yang satu membuka dadaku lalu mengambil ada daging hitam di dalam hatiku itu lalu berkata, "Hadza nasibus syaitan minka." Ini adalah bagian setan yang ada di dalam dirimu Muhammad. Lalu dicuci di dalam bejana itu, lalu dia letakkan lagi dan dia tutup lagi. Kata Anas bin Malik, aku melihat Rasulullah sudah dewasa, aku melihat bekas jahitan di dada Rasulullah itu. Ini kisah pembelahan dada ini viral ini di Mekah. Sebab gak mungkin kejadian ini tidak diketahui oleh orang-orang di Bani Sa'ad, dan gak mungkin mereka gak bercerita ke Mekah. Jadi ini semacam pembukaan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang Mekah bahwa Muhammad ini bukan orang biasa. Paham gak? Ke Nabi juga begitu. Allah ingin katakan bahwa Muhammad, kamu ini bukan orang biasa. Kamu ini ada sesuatu yang istimewa. Kamu ini bakal bawa misi besar. Jadi ketakutan Halimatus Sa'diyah dan suaminya Al-Harith bin Abdul Uzza bawa segera ke Mekah mengembalikan kepada ibunya. Takut terjadi apa-apa. Ibunya curiga. Kemarin kayaknya kalian ini paling ngotot pengen Muhammad sama kalian. Ini belum 2 tahun kok kalian udah balikin lagi ini ke kita. Enggak, biar dia lama sama ibunya. Enggak, pasti ada sesuatu kata ibunya. Enggak, biar sama ibunya. Jadi kata Aminah, demi Allah, kalau kalian takut terjadi sesuatu kepada anakku ini, enggak mungkin itu terjadi sebab waktu aku hamil, dia berada dalam kandunganku, aku bermimpi keluar cahaya dariku sampai menerangi istana-istana di Syam. Di Busra, bukan Basrah. Kalau Basrah di Irak, kalau Busra itu di Syam.
Jadi gerbang Syam itu adalah kota Busra. Kalau di Irak, Basratun, Basrah. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana ikatan yang kuat seorang anak dengan ibunya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kepanjangan, mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sallallahu alaihi wasallam. Syam itu Syria, Lebanon, Palestina, Jordan. Lalu dibagi pada saat perjanjian Saistiko awal abad ke-20 setelah perang. Wah, sambil dulu. Jadi kita mau ngaji serius atau kisah-kisah ini? Enak kan? Gini aja kan? Aku kan udah ada ustadz di sini. Ada ustadz, ada ustadz Andi, kemarin ada ustadz Amri, ada ustadz. Insyaallah. Khair.